Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmasari. Saya dari semester 5 non-reguler Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang A. Peranan kerajaan Islam dalam Islamisasi. Dilihat dari segi wilayahnya, kerajaan Islam di Indonesia ada yang berdiri di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Masing-masing kerajaan Islam tersebut di samping memiliki keunggulan, juga memiliki kesamaan dalam menggunakan pendidikan dalam arti yang luas untuk menyiarkan ajaran Islam. Sejarah mencatat tentang adanya saluran yang digunakan dalam menyalurkan agama Islam sebagai berikut. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Yang ketiga, melalui saluran pendidikan. Yang keempat, melalui saluran politik. Dan yang kelima, melalui saluran kesenian. Adanya berbagai saluran proses Islamisasi sebagaimana tersebut di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa penyebaran dan pengembangan ajaran Islam membutuhkan semua lapisan masyarakat dan semua bidang keahlian. Oke, lanjut yang B tentang kondisi pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan di Sumatera meliputi Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlat, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga kerajaan tersebut berada di Aceh, daerah paling ujung dari Sumatera. Dari beberapa catatan sejarah kerajaan Islam, yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi. Raja pertamanya Al-Malik Ibrahim bin Mahdum, yang kedua bernama Malik As-Soleh, dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Shah pada tahun 1444 Masehi atau abad ke-15 Hijriah. Pada abad ke-14 Masehi merupakan zaman kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, sehingga pada waktu itu pendidikan juga tentu mendapatkan tempat atau perhatian tersendiri. Pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Samudra Pasai diantaranya A. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Yang B. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan holaqoh. Yang C. Tokoh pemerintah merangkap sebagai tokoh agama. D. Biaya pendidikan bersumber dari negara. Itu tadi adalah pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Samudra Pasai. Lanjut, dalam bidang pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam adalah benar-benar mendapat perhatian. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, diantaranya A. Balai Syautiya Hukamah merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama ahli pikir dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Balai Syautiya Ulama merupakan jawaban pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Yang C. Balai Jamaah Himpunan Ulama merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas persoalan. Ada juga jenjang pendidikan, yaitu meunasah atau madrasah, terdapat di setiap kampung berfungsi sebagai sekolah dasar. B. Rangkang diselenggarakan di setiap mukim, merupakan masjid sebagai tempat berbagai aktivitas umat termasuk pendidikan. Rangkat setingkat madrasah sanawiyah. Yang C. Daya terdapat di setiap daerah ule balang dan terkadang berpusat di masjid, dan dapat disamakan dengan madrasah aliyah sekarang. D. Dayah Tengkuci dapat disamakan dengan perguruan tinggi atau akademi, diajarkan fikih, tafsir, hadis, tauhid atau ilmu kalam, akhlak, tasawuf, ilmu bumi, ilmu bahasa,
dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantik, ilmu falak, dan filsafat. Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh merupakan pusat-pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Dari sinilah ajaran Islam tersebar ke seluruh Nusantara melalui karya ulama-ulamanya, serta murid-murid. Lanjut yang kedua, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa meliputi kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Pendidikan Islam yang berlangsung di kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan para wali. Raden Fatah adalah raja pertama kerajaan Demak. Beliau adalah santri perguruan Islam Denta. Kesultanan Demak mencapai zaman kemajuannya pada kekuasaan Sultan Trenggono yang berkuasa pada tahun 1524 sampai 1546. Demak berkembang menjadi kerajaan terkemuka dan pusat Islamisasi. Masjid Demak terkenal sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo yang dianggap paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Berikutnya, sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta pada zaman kerajaan Mataram, pendidikan sudah mendapat perhatian sedemikian rupa, seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat kala itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah tampaknya harus belajar pada tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orang tuanya sendiri. Ketika itu, hampir di setiap desa diadakan tempat pengajian Al-Quran yang diajarkan huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, berjanji, pokok, dan dasar-dasar ilmu agama Islam dan sebagainya. Adapun cara mengajarkannya adalah dengan cara hafalan semata-mata. Di setiap tempat pengajian dipimpin oleh guru yang bergelar madin. Selain pelajaran Al-Quran, juga ada tempat pengajian kitab bagi murid-murid yang telah khatam mengaji Al-Quran. Tempat pengajiannya itu disebut dengan pesantren. Jadi, proses pendidikan Islam pada masa kerajaan Demak ini masih berada di tempat-tempat sentral, seperti masjid yang diasuh oleh seorang badal atau santri, yang ditugaskan oleh seorang guru untuk mengajarkan pendidikan Islam. Sedangkan pada masa kerajaan Mataram, pendidikan Islam di zaman itu sudah mulai diperhatikan. Banyak desa yang ada tempat pengajian untuk menjalankan pendidikan agama Islam. Adapun guru yang mendidik yang mempunyai gelar madin dan sistem pendidikannya dengan metode hafalan. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah Kerajaan Kembar Gowatalo tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Malingkang Deng Mansyonri, yang kemudian berganti nama dengan Sultan Abdullah Awwalul Islam. Menyusul di belakangnya Raja Gowa bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun, seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalik Islam yang berjasa di sana ialah Abdul Qorid Khatib Tunggal, gelar Dato di Bandang berasal dari Minangkabau, murid Sunan Giri. Sejak dahulu, perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan amat pesat. Sejalan dengan itu, di sana terdapat sejumlah pesantren yang berdiri dan berkembang pesat. Pada tahap awal merupakan pesantren atau surau dengan model lama, sebagaimana yang terdapat di Sumatera dan Jawa. Kemudian secara berangsur-angsur berdirilah madrasah-madrasah atau sekolah agama yang menggunakan sistem klasikal yang dilengkapi dengan bangku, meja, dan papan tulis sebagaimana sekolah yang digunakan.
Menurut catatan sejarah, yang mula-mula mendirikan madrasah di Sulawesi Selatan adalah Muhammadiyah sekitar tahun 1926. Selanjutnya yang keempat, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Maluku. Islam memasuki Maluku pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1460. Raja Ternate memeluk agama Islam. Nama raja itu adalah Fongi Tidore. Sementara Haji de Graaf berpendapat bahwa raja muslim yang pertama adalah Zain al-Abidin pada tahun 1486 atau 1500. Pada masa itu, gelombang perdagangan muslim terus meningkat, sehingga raja menyerah pada tekanan dan memutuskan untuk mempelajari tentang Islam pada madrasah Giri. Di Giri, ia dikenal dengan nama Raja Bulawa atau Raja Cengkeh. Setelah kembali dari Jawa, ia mengajak Tuho Bahahul ke daerahnya, dan yang terakhir inilah dikenal sebagai penyebar utama Islam di Kepulauan Maluku. Yang kelima, pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Kalimantan. Berbagai tulisan dan kajian yang membicarakan tentang masuknya Islam di Kalimantan Selatan selalu mengidentifikkan dengan berdirinya Kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Berdirinya Kerajaan Islam Banjar ini ada hubungannya dengan pertentangan keluarga istana antara Pangeran Samudra sebagai pewaris sah Kerajaan Daha dengan pamannya, Pangeran Tumenggung. Sesudah Kerajaan Bandar berdiri di bawah pimpinan Sultan Suryansyah, perkembangan Islam makin maju. Masjid-masjid dibangun hampir di setiap desa. Pada tahun 1710, zaman Kerajaan Islam Banjar ke-7 lahir ulama terkenal yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Kalampayan, Martapura. Syekh Muhammad Arsyad banyak mengarang kitab-kitab agama. Di antaranya yang paling terkenal sampai sekarang adalah kitab Sabilul Muhtadin. Sultan Tahmilillah mengangkatnya sebagai mufti besar Kerajaan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad juga berjasa besar dalam mendirikan di kampung dalam pagar yang sampai sekarang masih terkenal dengan sebutan pesantren Darussalam. Sistem pengajian kitab di pesantren Banjarmasin tidak berbeda dengan sistem pengajian kitab di pondok pesantren di Jawa ataupun Sumatera, yaitu dengan mempergunakan sistem halakoh, menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa. Selanjutnya yang C, pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia. A. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam mulai menunjukkan ke arah kemajuan yang cukup pesat karena hampir di setiap daerah yang penduduknya beragama Islam berdiri masjid, surau, langgar, rumah guru, rumah atau perjamuan, pasar, dan pesantren yang berfungsi di samping sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat kegiatan Islam termasuk pendidikan. B. Diakui oleh banyak kalangan bahwa lembaga pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam merupakan lembaga pendidikan yang telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan sangat berjasa bagi umat Islam. Karena tidak sedikit pemimpin bangsa adalah alumni pesantren dan tidak terlepas dari peran besar para kiai yang telah banyak meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan agama, jiwa patriotisme, dan membangun tali silaturahmi yang erat dengan para pemimpin bangsa di penjuru tanah air Indonesia. C. Perkembangan pendidikan Islam di era ini tidak dapat dilepaskan dari peranan munculnya kerajaan-kerajaan Islam saat itu, seperti Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297, Kerajaan Aceh pada tahun 1514, Kerajaan Demak pada tahun 1500, Kerajaan Gorontalo pada abad ke-17. Peran kerajaan ini dibuktikan ketika Iskandar Muda yang berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636 di. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.